meriwayatkan tafsir ini ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, kemudian Syekh Mansur Al-Bahuti. Ini meriwayatkan, ini ulama-ulama meriwayatkan kisah ini. Anggap saja ini bukan hadis Nabi, tapi kisah ini menunjukkan apa? Sandarannya apa? Kan begitu ya? Kisah dan beliau tidak ngasih taklek, ini tanggung jawab besar. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Katsir juga termasuk orang yang ridho dengan kebatilan? Dan ini tanpa taklek. Baru ada cetakan-cetakan akhir dikasih taklek, dikasih komentar, cetakan akhir. Siapa kita ini? Sementara ini adalah pekerjaan, menunjukkan pekerjaan yang sudah umum di kalangan ulama. Itu seorang datang ke Nabi Muhammad seperti itu. Lebih lagi tentang tawassul, hadisnya tadi sangat jelas. Jadi mohon kalau Syekh Albani kita baca, akan tapi baca yang lainnya. Kita tidak bisa menafsir hadis sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawassul bid-du'a dengan du'a bit-tawassul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah doa bitawassul dan yang disyariatkan. Kita berdoa sambil bertawassul membawa orang yang soleh, orang ulama, Nabi Muhammad. Kalau tawassul bidoa jelas. Tapi doa bitawassul dan yang diajarkan Nabi Muhammad, dan ini adalah orang yang sering begitu cepatnya mengatakan itu sesat, bid'ah dan sebagainya, sementara dalilnya seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan ya, qad donantu nafsi waji'tuka tastaghfiruli. Aku datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku. Ya Rasulullah, Rasulullah sudah meninggal. Ini banyak riwayat yang semacam ini. Jadi bagaimana? Ini mohon, jadi begini Ustaz. Soalnya kami ingin menghadirkan. Jangan kita sempit kepada satu ulama saja yang kebetulan Albani kebetulan, mohon maaf, beliau punya hutang banyak telah melukai kaum muslimin dari buku-bukunya. Dan kita hadirkan satu persatu, dan beliau melukai juga Ibnu Taimiyah, mengatakan tidak perlu dianggap hadisnya, dan ini dalam kitab sahihnya. Mereka Albani itu mencaci hampir semua orang. Ibnu Taimiyah dikatakan la yu'tamad fit tashihi idza aradta an ta'tamid farji ila kitabi. Sampai tidak dikatakan teman-teman, tidak dianggap tasihnya Ibnu Taimiyah. Coba pengikutnya kira-kira marah atau tidak? Ini memang barangkali Albani disingkirkan dulu bukunya, kita baca bukunya ulama-ulama. Adapun masalah pengakuan dunia, semoga ini adalah wallahualam salah betul. Ini maksud kami apa? Kita tidak cukup dengan bukunya Albani. Kemudian masih banyak hujah-hujah yang lainnya. Insya Allah kita akan datangkan. Intinya apa? Ya Ustaz, kita tidak mudah mengatakan orang seperti ini masuk neraka, sesat. Masya Allah, kita ingin bersatu agar tidak ada permusuhan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kepada Ustaz Bahar untuk mengkritisi. Saya tanggapi dari apa yang mengenai keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir ini amat sangat salah kalau dikatakan semua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya periwayatannya semuanya sahih, karena Imam Ibnu Katsir tidak mentaklik atau tidak menjelaskannya. Ini sangat tidak benar sekali, karena betapa banyak hadis-hadis riwayat yang Israiliyat, yang juga dhaif dan lemah, beliau bawakan juga di dalam tafsirnya. Jadi tidak semua riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu semuanya sahih 100%, 100%. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Ibnu Katsir membuat riwayat ini kemudian gara-gara tidak menjelaskan ini sahih apa tidak, ya, lalu membiarkan begitu saja, berarti ini Ibnu Katsir setuju. Tidak demikian konsepnya, ini nggak benar. Jadi yang benar adalah Imam Ibnu Katsir membawakan bagus sekali tafsirnya, ayat dengan ayat, kemudian dengan riwayat, bahkan ya, sampai perkataan ya, sahabat atau tabi'in beliau bawakan. Ya, dengan di sana banyak beliau tidak mentasheh hadis tersebut, begitu saja membawakan riwayat. Oleh karena itu kita perlu juga hati-hati dalam istilahnya artinya untuk mensensor riwayat-riwayat yang ada dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, tidak semuanya sahih. Nah, kemudian juga yang kedua mengenai bagaimana Syekh Albani tidak dianggapnya mencaci maki Ibnu Taimiyah, ini adalah suatu perkataan yang tidak mencaci, mengatakan merendahkan tentang takhrij hadis. Kalau merendahkan tentang takhrij hadis, ya, saya tidak sampai seperti itu. Karena beliau juga adalah ulama dan ahli ilmu, ya, tahu menghormati ulama-ulama yang sebelum beliau. Ya, dan wajar kalau memang orang terdahulu kemudian salah dalam mentasheh, itu hal yang wajar karena manusia tidak maksum. Sehingga didapati dan beliau ya, kita akui ilmu hadisnya, dia adalah berhak untuk mentashihkan hadis ya, atau mendoaifkan. Ya, dan banyak imam-imam terdahulu yang dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi misalnya, atau Imam Al-Hakim, yang tasihnya dianggap oleh ahli tafsir itu ada yang mutasahil, yang gampang mentasihkan, padahal nyatanya hadisnya dhaif. Dan tidak mengapa dalam keilmuan hadis
bukan berarti tidak hormat mereka, bukan berarti melecehkan, menghinakan. Kalau ini Imam Hakim mensahihkan hadis, kemudian datang orang kemudian ini mendoifkan, berarti kurang ajar dianggapnya. Naudzubillah min dzalik. Ulama tidak demikian akhlaknya. Dan Syekh Albani adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana mereka harus berakhlak dan menghormati ulama-ulama, apalagi Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu mohon jangan sampai hal ini dinyatakan seperti itu. Baik. Saya tidak setuju dengan perkataan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf, masih ada kesempatan untuk saya ngomong? Ya, terakhir ini ya? Ya. Terakhir Ustaz. Kalau memang terakhir, ya, saya bawakan sebuah koran, ya, koran. Nanti ya, Pak beliau juga ngomong. Koran dari Republika ini, alamannya B12, ya, terbitan hari Minggu tanggal 9 Mei 2010. Judulnya tentang mu'alaf. Ini menceritakan tentang seorang Yahudi yang masuk Islam. Ya, ini di sini biodatanya saya bacakan. Nama Yosef Cohen, nama Muslim Yosef Al-Khattab, istri Luna Melul, nama Muslimnya Komar Al-Khattab, anak 4 orang, namanya disebutkan di sini, masuk Islam tahun 1994. Di antara di koran ini saya bacakan aja, ya, di alinianya adalah setelah mendalami Islam lebih jauh, Yusuf makin menyadari bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada masalah tauhid. Agama Yahudi, kata dia, percaya pada perantara, dan perantara mereka adalah para nabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantara nabi-nabi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan bagi kita, ternyata orang-orang Yahudi betul-betul mereka menjadikan perantara para nabi mereka dalam ibadahnya, dalam berdoanya. Dan Nabi paling tidak ingin umatnya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian saya kembali. Ya, silakan Buya untuk mengkritisi dan kemudian langsung untuk tausiah terakhir dari Buya. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf kami tadi bukan niat mencaci, dan kalimat kami pun kami jelaskan bahwa Syekh Albani ada salah satu catatannya, terburu-buru mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tamat fikih hadis. Dalam kitab, dalam sahihnya ada halamannya, kita bisa dikankan nanti. Kita kaget bagaimana kok hanya ingin mengatakan saya loh yang berhak, tapi lalu cukup mengatakan saya. Ini ada, ini teksnya kita bacakan. Mohon maaf Ustaz, kita tidak ingin wa minal ajabi haqqan ayatajarra Syekhul Islam ala inkari hadzal hadis wa taktibihi. Kemudian kulli man waqafa ala hadzal kitab aw ghairihi na'am alla yubadir illa amal. Terus terakhir waqad sahna sabil lidzalika ma'allakna alaihi fama kana tabitan fama kana tabitan al-amal bihi wa atu alaihi nawajid. Ini adalah dan itu ada panjang ke belakang bahasanya ada beliau mengatakan yatajarra. Ini adalah kita tidak pengen keluar tentang berjalan tentang Syekh Albani. Artinya mohon maaf Ustaz, kita tidak hanya berpegang kepada beliau saja di dalam urusan bab ziarah kubur dan sebagainya, kita yang lainnya. Kemudian kalau menolak tentang sebuah buku hanya katanya bahwasanya dia bukan maksum, kemudian setelah itu bisa saja dia salah, begitu gampangnya. Kita kajian ilmiah, diselesaikan poin yang kita bahas tadi. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, yang beliau adalah juga dikatakan alim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan beliau mengambil riwayat itu untuk menafsiri ayat tersebut dan tidak mendatangkan yang lainnya. Kalau beliau mendatangkan asal riwayat, barangkali ada cerita yang lainnya, iya, tapi satu-satunya cerita yang dihadirkan untuk menafsiri ayat itu. Artinya, ini kenapa kok tidak husnudzon? Ya sudah. Kalau begitu ya itu adalah masalah sederhana yang tawasul dengan orang meninggal, bahkan kalau datang dengan kalimat seperti itu, arti yang penting meyakini yang kepada Allah. Cobalah jangan sampai kita mudah caci maki. Sebab kalau mencaci maki kita khawatir termasuk mencaci ini secara tidak langsung. Nah, kepada siapa? Ibnu Katsir. Jadi perlu kita itu berhati-hati. Kita ingin bahwasanya yang kita bahas kajian ilmiah kita, ini dalilnya, belum lagi yang lain. Ini adalah pendapat ulama karena Ustadz mendatangkan Syekh Albani. Kita seperti ini, kita datangkan ulama juga. Kalau ke hadis sudah selesai bahasanya, tadi hadis. Berarti kami bisa menyimpulkan bahasanya apa yang kami sampaikan tadi, tolonglah jangan sampai ada permasalahan. Karena ada hadisnya. Kalau ada hadisnya berarti ini adalah benar, bisa diikuti. Bisa, tidak mungkin kita katakan bid'ah, apalagi harus kita katakan syirik ya. Apalagi tadi disebutkan oleh pengarang kitab ini, siapa Ustaz yang kita baca ini? Al-Syekh Jamil Zainu ya, mengatakan itu adalah langsung disebut sebagai syirkul akbar ya, atau al-amwat ya. Ini adalah termasuk bagaimana Ibnu Katsir membiarkan syirkul akbar ya kepada orang mati.